Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Shadaqallahul azim. Sidang Jumat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan utama, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, karunia, hidayah serta inayahnya sehingga Allah masih berkenan memberikan kita kesempatan dan memperkuat keimanan kita, keyakinan kita bahwa kewajiban kita sebagai seorang muslim yang setiap pekan sekali kita harus datang ke masjid melaksanakan sholat duhur berjamaah sebagai kewajiban kita mukmin yang laki-laki. Semoga Allah memberkahi segala aktivitas kita, memperkuat azam kita, dan semoga memberkahi keluarga kita insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang mana Rasulullah telah berjuang untuk menegakkan dakwah dan keluarganya telah mendukung beliau selama hayatnya dan seluruh sahabatnya juga telah dibimbing oleh beliau menjadi orang-orang yang terhebat dalam sejarah umat manusia yang kita harus mencontoh mereka. Dan Rasulullah di bulan Rajab ini banyak berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikanlah usia kami kepada Ramadan. Yang insya Allah hari ini menjadi tema kita untuk mempersiapkan kedatangan bulan Ramadan 2 bulan sebelum kedatangannya. Yang ketiga, khotib berwasiat kepada diri pribadi maupun kepada para jamaah, tingkatkanlah takwa kita kepada Allah dengan rasa takut sepenuhnya akan adabnya dan penuh pengharapan bahwa Allah akan merahmati kita apabila kita menunaikan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada kita. Karena sesungguhnya takwa itulah pintu masuk surga. Dan dengan takwa itulah kita akan menghindarkan diri dari segala mara bahaya dan dari segala godaan. Hadirin sidang Jumat Masjid Al-Ittihad yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat sejarah, salah satunya adalah buku Wafa bi Ahyaril Mustafa. Buku karangan Ibnu Jarir, ini abad ke-2 atau ke-3 bahkan ke-4 Hijriah dan diterjemahkan ke bahasa Indonesia tahun 2012 yang lalu. Saya menukil ada 5 kejadian besar dalam bulan Rajab. Saya akan bercerita tentang 3 hal yang semoga kita bisa mendapat rahmatnya. Yang pertama, ketika Rasulullah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasulnya, ketika orang-orang Quraisy merasa terganggu, merasa terprovokasi, merasa terpecah belah antara orang-orang yang mengaku mukmin dan Islam dengan orang-orang Quraisy yang senantiasa masih musyrik. Mereka dikuyo-kuyo, mereka diintimidasi, dan mereka dikucilkan oleh orang-orang Quraisy. Kemudian Rasulullah mengambil inisiatif. Kalau kondisinya semacam ini, salah satu opsi yang dipilih adalah pindah ke tempat lain. Di tahun 5 kenabian, ketika usia Rasulullah 45, akhirnya Rasulullah mengutus 15 orang.
11-nya adalah laki-laki dan 4 orang adalah perempuan. Salah satunya adalah Utsman bin Affan dan istrinya Ruqayyah bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada juga pamannya beliau, yaitu Ibnu Abbas atau Abbas. Abbas itu lebih muda dari Rasulullah, ya, tetapi dia pamannya Rasulullah. Namanya berarti adalah Abbas bin Abdul Muthalib. Beliau lebih muda tetapi pernah paman. Dan 15 orang ini pergi ke Ethiopia. Itu terjadi pada bulan Rajab tahun 5 kenabian. Tetapi orang-orang Quraisy tidak membiarkan golongan kecil ini ke Ethiopia. Mereka menyusul ke sana dan meminta agar mereka dikembalikan ke Mekah. Dan provokasi orang-orang Quraisy ini berhasil. Akhirnya 15 orang ini dikembalikan, dideportasi lagi ke Mekah, ke orang-orang Quraisy. Kemudian dalam buku Ibnu Jarir ini ada kejadian yang kedua, ketika Rasulullah berusia 50 tahun. Beliau ditinggalkan oleh yang tercinta istrinya Khadijah bin Khuwailid. Tak lama kemudian yang selama ini membackup beliau, yaitu pamannya Abu Talib, itu juga meninggal di tahun yang sama. Sehingga dalam sejarah Islam ini disebut sebagai Yaumul Huzn atau Amul Huzn, tahun kesedihan. Ketika Rasulullah usia 50, 10 tahun berjuang di Mekah, sangat sedikit orang-orang yang menerima dakwah beliau. Kemudian dicoba oleh Allah selama ini membackup di belakang beliau 2 orang yang sangat powerful. Abu Thalib sebagai pimpinan 12 kabilah Quraisy, sedangkan Khadijah adalah seorang yang sangat kaya raya, modalnya sangat besar, dan itu menjadi sumber perdagangan orang-orang Quraisy, juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa membayangkan dalam sebuah perjuangan 2 orang backup dipanggil Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah merasa sangat sedih. Dan akhirnya Allah memberikan hiburan, yaitu tamasya ke Sidratil Muntaha yang kita kenal dengan Isra Mi'raj, yang insya Allah akan kita peringati di akhir bulan Februari ini, tepatnya tanggal 28 Februari. Itu bertepatan dengan tanggal 27 Rajab di tahun ke-10 kenabian, ketika Rasulullah SAW usia 50. Mungkin pekan depan bisa dibahas oleh khatib yang lain tentang Isra Mi'raj ini. Yang ketiga, menurut Ibnu Jarir di buku Wafa bi Akhwalil Mustafa ini, ada 3 kejadian setelah Rasulullah ditamasyakan oleh Allah ke Sidratul Muntaha dan akhirnya menerima perintah sholat. Kemudian 3 tahun di Mekah, tetapi Rasulullah tetap tidak mendapatkan sambutan yang semestinya oleh orang-orang Quraisy. Justru orang-orang Quraisy mengancam, kalau dakwahnya tidak bisa diberhentikan, satu-satunya jalan adalah menghabisi nyawa Muhammad. Dan kita tahu 3 tahun setelah itu Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpindah ke Yathrib atau ke Madinah. Ketika sahabat yang lain sudah pada berangkat, Rasulullah menahan 2 orang, yaitu Ali bin Abi Thalib dan Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar bertanya, "Wahai Muhammad, kapankah aku boleh berangkat?" "Tunggu aku." "Kapankah aku akan berangkat ke Madinah?" "Tunggu wahyu." Dan akhirnya di malam itu kita tahu sejarahnya, orang-orang Quraisy yang 12 kabilah, mereka bermusyawarah di Darun Nadwah, di pinggir, di pojokan Ka'bah. Di sanalah berkumpul 12 kepala suku. Di sana ada bantal khusus untuk pimpinan. Dan di sana akhirnya ketika Abu Talib meninggal, kemudian diganti oleh Abu Sufyan, dan Abu Sufyan akhirnya mengambil keputusan agar tidak dituntut oleh Bani Hashim, carikan orang-orang pemuda-pemuda terbaik dari setiap kabilah dan beri mereka pedang yang paling tajam dengan peralatan yang sangat lengkap, dan di malam yang telah ditentukan semuanya membunuh Muhammad, sehingga Bani Hashim tidak akan berani untuk
meminta balas kepada 12 kabilah kecuali nanti minta denda. Tetapi Allah memerintahkan Rasulullah agar malam itu digantikan oleh Ali tempat tidurnya dan Muhammad bersama Abu Bakar. Kita tahu Mekah itu ada di pertengahan, kemudian Madinah itu ada di utara. Tetapi Rasulullah dan Abu Bakar tidak langsung ke utara, tetapi ke selatan dulu. Ke Gua Hira. Mohon maaf, guanya Gua Tur. Kalau Gua Hira itu tempat yang pertama kali menerima wahyu. Di Gua Tur itu Rasulullah sudah kelihatan oleh orang-orang pasukan orang Quraisy. Seandainya Allah tidak menakdirkan mereka tetap selamat, seandainya pasukan Quraisy itu mau melongok saja ke dalam gua itu, Abu Bakar sudah gemetaran karena kakinya ditekuk. Itu pun kalau dari atas itu melongok ke bawah pasti kelihatan. Tetapi dalam sejarah kita tahu Allah memerintahkan makhluknya agar ada burung. Di situ dia membuat sarang dan dia bertelur di pintu gua. Kemudian Allah juga memerintahkan laba-laba agar membuat sarang di pintu gua. Dan dengan melihat itu pasukan Quraisy berpikir kalau ada sarang laba-laba dan ada burung yang mengerami telurnya di situ, tidak mungkin ada orang di dalamnya. Dan setelah 3 hari di sebelah selatan, akhirnya Rasulullah bersama Abu Bakar tidak langsung ke utara, tetapi Rasulullah dan Abu Bakar selalu zigzag. Dan kita tahu siapakah guide atau yang diminta oleh Rasulullah untuk bisa sampai ke Madinah, namanya Abdullah. Dia bukan seorang mukmin, bukan seorang muslim, dia masih musyrik, tetapi dia paham daerah dari daerah Mekah sampai ke Madinah. Dan kita tahu apabila naik unta dari Mekah sampai Madinah sejauh 400 kilo itu perlu 2 pekan naik unta. Rasulullah perlu 1 bulan. Dari Mekah ke Madinah, karena dari Mekah menuju ke pantai, dari pantai ke arah pegunungan, dari pegunungan balik lagi ke pantai, dari ke pantai ke pegunungan, dan akhirnya sampai ke Madinah. Ini perjalanan hijrah. Dan kisah terakhir di buku Wafa bi Ahwalil Mustafa ini dikisahkan di tahun kedua Hijriah. Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, kemudian di tahun kedua Allah memerintahkan umat Islam untuk memulai berpuasa di bulan Ramadan. Tetapi 2 bulan sebelumnya dikisahkan di buku ini, Rasulullah keluar kota dari Madinah menuju Bani Salamah. Di sana ada orang-orang mukmin dan di sana ada masjid. Rasulullah dikisahkan makan siang bersama Bani Salamah, kemudian sholat duhur. Rasulullah seorang musafir, Rasulullah menjamak sholatnya 2 rakaat. Tetapi yang mukimin di situ Bani Salamah tidak menjamak sholat, mereka tetap melanjutkan sholat. Ketika itu Rasulullah hijrah ke Madinah, oleh Allah sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis, ke arah utara. Tetapi Rasulullah senantiasa mendongakkan kepalanya ke langit, "Ya Allah, saya merindukan kampung halamanku. Kapan saya bisa sholat menghadap ke Baitul Muharram, ke Mekah, ke Ka'bah?" Dan ketika Rasulullah habis sholat duhur 2 rakaat karena dikosor, turunlah ayat yang Rasulullah diizinkan untuk mengganti kiblat kembali ke arah Masjidil Haram, ke Mekah. Rasulullah akhirnya 2 rakaat menghadap Baitul Maqdis ke utara, dan akhirnya 2 rakaat kemudian beliau menghadap ke selatan. Rasulullah aja yang pindah. Dikisahkan di situ ada 2 shaf. Yang shaf pertama dan kedua balik badan, mereka melanjutkan sholat duhurnya. Tetapi Rasulullah tetap sholat 2 rakaat, sholat asar menghadap ke Mekah. Itulah disebut dengan Masjidul Qiblatain. Ada masjid yang 2 punya kiblat, yaitu masjidnya Bani Salamah. Hadirin rahimakumullah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari 3 kejadian penting ini, apa yang penting? Rasulullah banyak sekali melaksanakan ibadah puasa
memperbanyak ibadah puasanya di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Karena bulan Rajab ini adalah salah satu bulan yang dihormati oleh orang-orang Arab sejak zaman Nabi Ibrahim, sehingga diabadikan Allah di surat Taubah ayat 36, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra. Sesungguhnya jumlah bulan ketika Allah menciptakan langit dan bumi adalah 12. Minha arba'atun hurum. Dan dari 12 itu ada 4 yang dihormati. Kita tahu yang pertama adalah bulan Rajab, bulan ke-7. Kemudian yang 3 yang lain adalah bulan ke-11, bulan 12 dan bulan pertama, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan bulan Muharram. Kita umat Islam mungkin tidak hafal dengan nama-nama bulan ini, tetapi di bulan ke-7 ini Rasulullah memperbanyak ibadahnya, memperbanyak sedekahnya, dan terutama memperbanyak puasanya. Dan nanti di bulan Sya'ban Rasulullah juga memperbanyak puasanya. Bahkan menurut hadis dari Ibnu Zaid, Usamah bin Zaid, dan dari istri beliau Ummu Salamah, beliau dua berkata, "Wahai Rasulullah, kami tidak pernah melihat baginda Rasulullah berpuasa sebulan penuh selain bulan Sya'ban." Sehingga Rasulullah pernah berpuasa 1 bulan penuh di bulan Sya'ban dan akhirnya melanjutkan dengan bulan Ramadan selama sebulan penuh. Dengan doa Rasulullah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah usia kami kepada Ramadan. Kita tahu bahwa Rasulullah mempersiapkan kedatangan Ramadan bulan suci 2 bulan sebelumnya. Tadi sudah diumumkan hari ini tanggal 18 Februari itu sama dengan tanggal 17 Rajab. Sehingga masih ada waktu 2 pekan di bulan Rajab. Marilah kita tingkatkan ibadah kita, dan untuk menyambut Ramadan paling tidak bapak-bapak dan rekan-rekan berpuasa Senin dan Kamis, sehingga masih ada kesempatan 4 kali untuk berpuasa di bulan Rajab ini. Apabila nanti masih kuat di bulan Sya'ban bulan depan, silahkan berpuasa Senin Kamis. Kalau mau ditambah dengan Ayyamul Bid, yaitu pertengahan bulan, tanggal 12, 13, 14 atau 13, 14, 15. Dengan berpuasa paling enggak 8 atau 9 hari atau 12 hari selama bulan Sya'ban, insya Allah kita berpuasa di bulan Ramadan akan lebih siap. Karena barang siapa mempersiapkan diri dengan lebih baik, dia akan bisa mengoptimalkan bulan Ramadan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lana wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu huwas samiul basir wa huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kama shallaita ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberkahi segala aktivitas kita dan mengampuni semua dosa-dosa kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya arhamar rahimin. Allahumma aizzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal dhalimin wal musyrikin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal adzim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.